You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Alex Marquez belajar ilmu padi dari sang kakak, Marc Marquez. Di balik gemerlap kompetisi MotoGP yang penuh adrenalin dan rivalitas panas di lintasan, tersimpan kisah menarik tentang dua bersaudara yang saling menginspirasi, Marc Marquez dan Alex Marquez. Meski keduanya kerap bersaing sengit di lintasan, Alex tak sungkan mengakui bahwa banyak pelajaran berharga yang ia petik dari sang kakak, terutama dalam hal mentalitas dan sikap di atas motor. Salah satu hal paling penting yang dipelajari Alex sepanjang musim 2025 ini adalah sesuatu yang ia sebut sebagai ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Ilmu kerendahan hati ini, menurut Alex, menjadi kunci penting untuk bisa berkembang dan tetap fokus, terutama ketika sedang berada di puncak performa. Musim ini adalah musim di mana saya belajar banyak di lintasan, terutama saat bertarung langsung melawan Marc. Satu pelajaran besar yang saya terima adalah pentingnya bersikap rendah hati. Bahkan ketika kita merasa sedang di atas angin, ujar Alex saat ditemui di Jakarta. Marc Marquez memang bukan sosok yang asing bagi dunia MotoGP. Dengan gelar juara dunia ke-9 yang resmi ia kunci musim ini, Marc semakin kokoh sebagai salah satu legenda hidup balap motor. Namun di balik statusnya sebagai ikon, Marc juga adalah seorang kakak yang terus menjadi panutan bagi adiknya, Alex. Marc adalah pebalap yang sangat matang dan sulit dikalahkan. Jadi kalau ingin menang darinya, saya harus lebih dari sekadar cepat. Saya harus cerdas, tenang, dan yang terpenting rendah hati, lanjut Alex. Kebijaksanaan itu bukan datang dari ruang briefing tim atau pelatihan teknis, tapi dari pengalaman langsung bertarung di lintasan, di mana emosi dan ambisi seringkali jadi lawan terbesar seorang pebalap. Musim 2025 menjadi titik balik penting dalam karir Alex. Beberapa kali ia berhasil mengungguli sang kakak dalam balapan, termasuk saat sprint race di MotoGP Silverstone dan balapan utama di Catalunya. Kedua momen itu menjadi bukti nyata bahwa Alex bukan lagi hanya adik Marc Marquez, tapi seorang pebalap yang mulai mencetak jejaknya sendiri. Bisa finish di depan Marc, apalagi menang, jelas jadi pencapaian tersendiri. Tapi yang lebih penting dari itu adalah prosesnya. Bagaimana saya bisa tumbuh dan belajar dari duel-duel tersebut, kata Alex. Hasil impresif ini pun menempatkan Alex di posisi runner-up klasemen sementara MotoGP 2025, dengan selisih poin yang cukup aman dari Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga dan keempat. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin Alex akan mengakhiri musim ini sebagai wakil Marquez bersaudara di dua posisi teratas. Akhir pekan ini, Alex Marquez dan para pebalap top dunia akan kembali turun ke lintasan di seri MotoGP Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini akan menjadi kali ketiga Indonesia menjadi tuan rumah balap motor kasta tertinggi tersebut. Namun, Mandalika masih menyisakan PR tersendiri bagi Alex. Dalam dua kesempatan sebelumnya, ia belum pernah naik podium di sirkuit ini. Musim ini, dengan momentum dan kepercayaan diri yang lebih tinggi, Alex berharap bisa menaklukkan Mandalika dan menyempurnakan musim gemilangnya. Saya belum pernah podium di sini, jadi Mandalika punya arti spesial. Ini bukan hanya soal mengejar poin, tapi juga soal membuktikan bahwa saya bisa kompetitif di semua sirkuit, ucapnya dengan penuh semangat. Yang menarik, kisah Alex dan Marc di MotoGP musim ini bukan hanya tentang statistik dan podium. Ini juga tentang hubungan saudara, pertumbuhan pribadi, dan pembelajaran tanpa akhir. Ketika banyak pebalap berlomba menjadi yang tercepat, Alex justru menyoroti pentingnya karakter, satu hal yang menurutnya membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Marc selalu mengingatkan saya, tidak peduli seberapa hebat kamu di lintasan, kamu tetap harus jadi orang yang membumi. Karena kalau kamu sombong, kamu akan cepat kehilangan arah, cerita Alex. Itulah mengapa ia menyebut pelajaran terbesar musim ini adalah ilmu padi. Sebuah filosofi sederhana namun dalam, yang mengajarkan bahwa semakin tinggi seseorang, seharusnya semakin rendah hati pula ia bersikap. Kehadiran Alex di Jakarta jelang balapan Mandalika disambut hangat oleh para penggemar MotoGP di tanah air. Ia menyempatkan diri untuk menyapa fans, berbagi cerita, dan tentu saja, membangun energi positif sebelum berlaga. Tak sedikit yang berharap Alex bisa mengulang performa gemilangnya di Catalunya dan Silverstone. Bahkan mungkin, siapa tahu,
mengangkat trofi kemenangan pertamanya di Mandalika. Namun, bagi Alex, kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan. Lebih dari itu, ia ingin terus berkembang, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik sebagai pebalap maupun sebagai manusia. Balapan akan terus datang dan pergi. Tapi pelajaran yang kita bawa dari setiap musim, dari setiap lawan, dari setiap kemenangan dan kekalahan, itulah yang akan bertahan selamanya, tutup Alex. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Tangis kemenangan, Pol Espargaro ikut terbawa emosi setelah Marc Marquez kunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Momen tak terlupakan terjadi di sirkuit Motegi, Jepang, akhir pekan lalu. Di tengah riuhnya suara mesin dan sorak-sorai penonton, satu nama kembali menggema di puncak dunia MotoGP, Marc Marquez. Sang Baby Alien akhirnya memastikan diri sebagai juara dunia MotoGP 2025, sebuah pencapaian monumental yang membawa dia menyamai legenda hidup Valentino Rossi dengan 7 gelar juara dunia kelas Premier. Namun, yang membuat suasana semakin menggetarkan bukan hanya gelar itu sendiri, melainkan perjalanan panjang dan menyakitkan yang telah dilalui Marquez untuk mencapainya. Seorang mantan rekan setim yang kini menjadi pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, bahkan ikut meneteskan air mata kebanggaan dan haru atas pencapaian sahabat sekaligus rival lamanya itu. Sulit untuk tidak menjadi emosional mengenai gelar juara dunia Marquez, ujar Espargaro, menggambarkan atmosfer yang ia rasakan setelah menyaksikan Marquez kembali ke puncak. Kemenangan Marquez di MotoGP 2025 bukan sekadar angka atau statistik. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang seorang manusia yang menolak untuk menyerah meskipun berkali-kali diterpa badai cedera, keraguan, dan tekanan publik. Bagi Pol Espargaro, gelar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar piala. Rasanya seperti kembali meraih kemenangan setelah begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, lanjut Espargaro. Sejak cedera lengan parah yang dialaminya di musim 2020, Marquez mengalami masa-masa kelam yang membuat banyak orang percaya bahwa masa kejayaannya telah usai. Rehabilitasi panjang, performa yang tidak konsisten, dan keputusan sulit untuk meninggalkan Repsol Honda, tim yang membesarkannya seolah menjadi bab penutup karirnya. Namun, tahun 2025 justru menjadi kebalikannya. Bergabung dengan Ducati, Marquez menemukan kembali sentuhannya. Konsistensi dan determinasi tinggi membawanya mengoleksi 541 poin. Angka yang tidak terkejar bahkan oleh adiknya sendiri, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen dengan selisih 201 poin. Yang lebih luar biasa lagi, gelar ini dikunci ketika musim masih menyisakan 5 seri balapan, menegaskan dominasi mutlak dari rider berusia 32 tahun tersebut. Usai balapan GP Jepang, kamera-kamera menyorot Marquez yang memeluk para anggota timnya dengan mata berkaca-kaca. Senyum lebar bercampur isak haru, seolah menggambarkan betapa besar beban yang akhirnya berhasil ia lepaskan. Di tengah momen itu, Pol Espargaro tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Sebagai sosok yang pernah berdiri di sisi Marquez saat membela Repsol Honda, Espargaro tahu betul betapa keras perjuangan yang telah dilalui sang juara dunia. Bagi saya, dia bukan hanya atlet. Dia adalah manusia yang luar biasa. Seseorang yang mampu menahan rasa sakit, bangkit, dan tetap percaya bahwa dirinya bisa kembali, ujar Espargaro dengan suara bergetar. Tidak hanya Marquez yang mendapat sorotan, tetapi juga sang adik, Alex Marquez, yang setia mendampingi di sepanjang musim. Meskipun harus mengakui keunggulan sang kakak di lintasan, Alex tetap menjadi pendukung setia, sekaligus tempat berlabuh emosi bagi Marc. Espargaro turut menyoroti peran penting Alex dalam kesuksesan ini. Marc mengatakan bahwa dia mengenang banyak orang, tetapi yang utama adalah adiknya. Orang yang paling dekat dengannya dan selalu ada selama musim ini, jelas Espargaro. Hubungan antara dua bersaudara ini menjadi simbol solidaritas dan kekuatan emosional yang menyatu dalam ikatan keluarga. Di balik persaingan di lintasan, ada kehangatan dan dukungan yang tak terlihat oleh publik, namun sangat berarti bagi Marc. Sebagai pembalap, Pol Espargaro mengakui bahwa dunia MotoGP bukan tempat yang mudah untuk menunjukkan sisi manusiawi. Tekanan yang besar, ekspektasi publik, dan tuntutan performa membuat emosi seringkali harus ditekan. Tekanannya sangat besar, dan Anda takut menunjukkan sisi yang tidak Anda sukai. Kemarahan, air mata, emosi, kata Espargaro. Namun hari itu, di Motegi, semua emosi pecah.
Tidak ada lagi topeng profesionalisme yang menahan air mata. Bagi Marquez, ini adalah hari kemenangan. Bagi Espargaro dan banyak lainnya, ini adalah hari pengakuan bahwa kerja keras, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah akan selalu membawa hasil. Dengan 7 gelar dunia di tangan, Marc Marquez telah mengukuhkan dirinya bukan hanya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, tetapi juga sebagai simbol ketangguhan manusia. Kemenangan ini bukan sekadar tentang kecepatan, tetapi tentang kemenangan melawan rasa sakit, keterbatasan, dan keraguan. Pol Espargaro, yang menyaksikan dari luar lintasan, menjadi saksi bahwa kebesaran sejati tidak hanya diukur dari jumlah piala, tapi dari seberapa dalam seseorang bisa jatuh dan kembali bangkit. Dan untuk Marquez, MotoGP 2025 bukan sekadar kemenangan. Ini adalah penegasan bahwa legenda sejati tidak pernah hilang. Mereka hanya menunggu saatnya untuk bersinar kembali. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bos Ducati, kualitas Marc Marquez lampaui kecepatan gilanya sendiri. Keberhasilan Marc Marquez merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 menjadi momen klimaks tak hanya bagi sang pembalap, tapi juga bagi sosok di balik layar, General Manager Ducati Corse, Luigi Gigi Dall'Igna. Dalam dunia MotoGP, keputusan besar kerap dibumbui risiko besar pula. Begitu pula langkah Ducati yang sempat dipertanyakan ketika mereka merekrut Marc Marquez, seorang legenda yang saat itu sudah menua, penuh cedera, dan datang dari tim satelit, Gresini Racing. Namun bagi Gigi Dall'Igna, perekrutan Marquez bukan sekadar taruhan. Itu adalah keyakinan penuh pada sesuatu yang lebih dari sekadar statistik dan data sirkuit. Sebuah insting tajam yang kini terbukti berbuah manis. Gelar juara dunia ke-9 bagi Marquez, dan dominasi penuh Ducati di musim 2025. Saya bahkan tak punya kata sifat untuk menggambarkan Marc, kata Dall'Igna, penuh emosi, dalam wawancara bersama Autosport, beberapa jam setelah Marquez mengunci gelar dunia di sirkuit Motegi, Jepang. Dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kejelasan dalam memetakan jalannya untuk kembali menjadi juara dunia sungguh luar biasa. Selama ini, publik mengenal Marc Marquez sebagai pembalap dengan gaya agresif, penuh nyali, dan nyaris sembrono. Kecepatan dan keberaniannya di tikungan menjadi ciri khas yang membedakan dia dari pembalap lain. Namun, Dall'Igna melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia bahkan pantas mendapatkan pujian yang lebih besar bukan karena kecepatan atau gaya membalapnya, tapi karena kualitas personal dan kejeniusannya, lanjut Dall'Igna. Sosok Marquez yang sekarang bukan hanya pembalap cepat. Ia adalah seorang perencana ulung, petarung yang tahu kapan harus menekan, dan yang terpenting, pemimpin yang mampu membawa harmoni di tim yang penuh tekanan. Ketika Ducati memutuskan untuk merekrut Marquez sebagai rekan setim Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo, langkah itu langsung memicu badai. Jorge Martin, yang merasa pantas naik ke tim utama setelah tampil konsisten bersama Pramac, merasa dikhianati. Bagnaia sendiri bahkan sempat kehilangan kepercayaan diri di awal musim karena tekanan internal dan eksternal begitu tinggi. Namun Dall'Igna tetap kukuh. Ia melihat potensi besar dari Marquez, meskipun saat itu ia hanya menunggangi Desmosedici versi lawas di tim satelit. Tapi dari data dan pengamatan, Marquez sudah sangat kompetitif, terus membayang-bayangi persaingan antara Bagnaia dan Martin, bahkan sesekali merusaknya. Saya rasa tidak banyak atlet dalam sejarah yang telah berkorban sebanyak dia untuk menang lagi, ujar Dall'Igna dengan nada penuh hormat. Kerendahan hati seorang juara. Bukan hanya skill yang membuat Marquez dipuja, tapi juga sikapnya di dalam dan luar trek. Di tengah dunia balap yang penuh ego dan ambisi, kerendahan hati Marquez justru menjadi senjata rahasia. Bagi Dall'Igna, itu yang membuat sang pembalap benar-benar layak jadi legenda. Untuk seseorang yang telah menang sebanyak dan memiliki trofi sebanyak Marc, mungkin lebih mudah untuk mengakui kesalahan daripada seseorang yang kurang sukses yang masih harus membuktikan lebih banyak lagi, ucapnya. Sepanjang musim 2025, Marquez memang nyaris sempurna. Tapi dalam momen-momen sulit sekalipun, ia tidak pernah melempar kesalahan ke teknisi atau tim. Ia bertanggung jawab, dan itulah yang membuat seluruh skuad Ducati merasa dihargai dan termotivasi. Kemenangan Marquez di Jepang bukan hanya kemenangan pribadi, tapi kemenangan seluruh tim Ducati. Dalam balapan itu, Ducati finish 1-2, dengan Bagnaia berada tepat di belakang Marquez. Sebuah hasil yang bukan hanya mengunci gelar juara dunia untuk Marquez,
tetapi juga membawa Ducati ke puncak klasemen konstruktor dan tim. Kami meraih posisi 1-2 dalam balapan, sebuah kemenangan yang memberi kami gelar juara, dan kami membantu Pecco bangkit kembali, ujar dalinya. Kini, Ducati tengah bersiap untuk putaran MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika, Lombok. Tapi suasana di paddock mereka sudah penuh semangat. Karena satu hal telah dipastikan, mereka memiliki pembalap yang bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, rendah hati, dan berjiwa pemimpin. Dalam dunia balap motor, mesin memang penting. Tapi dalinya tahu betul, pembalaplah yang menentukan akhir cerita. Dan dalam diri Marc Marquez, ia menemukan sosok yang bisa mengubah arah sejarah, bukan dengan kekuatan semata, tapi dengan kejernihan berpikir dan keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan. Kini, taruhan besar Ducati telah terbayar. Dan nama Marc Marquez kembali terukir sebagai sang raja MotoGP dengan warna merah Ducati yang membara di podium tertinggi dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Para rival ikut terharu saksikan Marc Marquez juarai MotoGP 2025, anggap legenda dan panutan yang baik. Minggu, 28 September 2025, menjadi hari yang tak akan dilupakan dalam sejarah MotoGP. Di tengah sirkuit Motegi, Jepang, Marc Marquez, sang pebalap yang sempat nyaris ditelan cedera dan keraguan, mengunci gelar juara dunia MotoGP untuk ke-7 kalinya. Tak hanya itu, ini juga menjadi gelar ke-9-nya di seluruh kelas Grand Prix. Namun, gelar ini bukan sekadar angka. Di balik trofi keemasan dan selebrasi tim Ducati Lenovo, tersimpan kisah luar biasa tentang perjuangan, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah yang tak hanya menginspirasi para penggemar, tetapi juga membuat para rivalnya ikut terharu dan angkat topi. Marquez terakhir kali meraih gelar dunia pada 2019. Setelah itu, ia memasuki masa kelam karirnya. Cedera patah lengan parah, komplikasi berkepanjangan, hingga harus menjalani total 5 operasi besar. Ia absen dari lebih dari 30 balapan, dan dalam kurun waktu tersebut, Marquez mengalami 108 kecelakaan di atas motor. Namun, alih-alih menyerah, Marquez memilih bertarung. Ia meninggalkan tim Honda yang telah membesarkannya selama lebih dari 1 dekade, mencoba peruntungan bersama tim satelit Ducati pada 2024, sebelum akhirnya direkrut oleh tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Dan langkah itulah yang mengantar kebangkitan besar. Musim ini, Marquez tampil dominan. Ia menang di 8 seri, naik podium hampir di setiap balapan, dan menunjukkan bahwa semangat seorang juara sejati tak bisa dipadamkan oleh waktu atau rasa sakit. Momen menyentuh terjadi usai balapan di Motegi berakhir. Alih-alih persaingan panas, lintasan berubah menjadi arena penuh empati. Satu persatu rival Marquez menunjukkan rasa hormat mereka, bukan hanya kepada sang juara, tetapi kepada perjuangannya. Alex Marquez, sang adik sekaligus rival di lintasan, tak kuasa menyembunyikan emosinya. Saya merasa terhormat bisa menyaksikan proses kebangkitannya dari dekat. Orang-orang hanya melihat hasil akhirnya. Tapi saya tahu 100% prosesnya, rasa sakitnya, perjuangannya. Dia lebih layak juara daripada siapapun. Pecco Bagnaia, rekan setim sekaligus rival terdekat musim ini, mengakui kehebatan Marquez dengan rendah hati. Dia sempurna dari awal musim. Bahkan di momen sulit, dia tetap konsisten. Saya sudah memperkirakan dia akan seperti ini. Dia membuat kami semua bekerja lebih keras. Sementara itu, Joan Mir, yang dulu pernah jadi rekan setim Marquez di Honda, menyebut kemenangan ini sebagai penutupan lingkaran. Marc membuat keputusan yang sangat berani meninggalkan Honda, lalu tampil di tim satelit tahun lalu. Tapi itu semua membawa hasil yang luar biasa. Ini kemenangan yang penuh arti. Fabio Quartararo, juara dunia 2021, mengakui bahwa momen ini membuatnya tersentuh. Bahkan saat menonton videonya, saya ikut emosional. Setelah bertahun-tahun cedera, ia membuat comeback seperti ini. Dia legenda sejati. Saya berharap dia sedikit melambat sekarang, karena dia membuat hidup kami makin sulit, ujarnya sambil tertawa. Marco Bezzecchi yang beberapa kali bertarung keras dengan Marquez musim ini pun mengakui keunggulan sang senior. Saya hanya berharap bisa terus bertarung dengannya dan semoga kadang-kadang bisa mengalahkannya. Pedro Acosta, bintang muda yang digadang-gadang sebagai The Next Marquez,
tak ragu menyebut ini sebagai comeback terbesar dalam sejarah olahraga ini. Ia menambahkan, "Saya ikut terharu melihat video perjalanannya. Saya tak bisa membayangkan perasaannya. Selamat untuknya dan semua orang di sekitarnya." Bagi Franco Morbidelli, Marquez adalah teladan. Dia panutan bagi semua rider. Dominannya luar biasa. Dia dan Ducati pantas mendapatkannya. Tahun ini dia tampil seperti dewa. Brad Binder juga memberikan pujian tulus. Dia mengalami roller coaster selama 4 tahun, dan kini kembali ke puncak. Tak diragukan lagi, dia adalah rider terbaik musim ini. Raul Fernandez, yang termasuk generasi muda di grid, mengenang masa kecilnya dengan melihat Marquez di TV. "Waktu kecil, 80% dari kami di grid ini tumbuh dengan melihat Mark menang di MotoGP. Sekarang kami melawannya langsung, dan hari ini, saya senang karena dia mendapatkan apa yang layak ia terima." Di balik semua sorotan kamera dan sambutan meriah, kemenangan Marc Marquez di Motegi adalah tentang satu hal, jiwa pejuang. Di usianya yang ke-32, ia membuktikan bahwa dengan tekad, keberanian, dan sedikit kegilaan, mimpi bisa diraih kembali. MotoGP 2025 mungkin akan dikenang sebagai musim kebangkitan Ducati, atau era kebangkitan generasi muda. Tapi di atas semua itu, musim ini akan selalu dikenang sebagai musim ketika sang legenda bangkit dari abu, dan sekali lagi, menegaskan tahtanya sebagai Raja MotoGP. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your